Malam hari keluarga Anseng makan bersama di rumahnya. Saat mengobrol Anseng sempat membahas sedikit mengenai Ansin. Sontak saja ayahnya langsung kesal dan memarahi Anseng. Ayahnya mengatakan bahwa Ansin telah merusak pestanya dan membuat ia malu di depan banyak orang. Sementara itu Ansin bermimpi saat diusir oleh ayah Anseng dari keluarga Gu. Saat terbangun, ia mendengar suara banyak orang di luar. Ansin sangat terkejut melihat bahwa semua barang-barangnya sudah dikeluarkan karena telat membayar sewa rumah. Pemilik rumah menyuruh Ansin keluar karena sudah ada penghuni baru, padahal Ansin belum menemukan tempat tinggal yang baru. Ketika Anseng mengetahui mengenai hal tersebut, ia pun langsung menawari adiknya itu untuk tinggal bersama di rumahnya. Ansin pun menyetujui sampai ia menemui apartemen yang baru. Di sisi lain Ling Yu menahan diri untuk tidak menghubungi Ansin dan terkejut saat mendengar informasi dari Aili yang mengatakan bahwa Ansin sudah pindah. Ansin pun mengirim alamat barunya kepada Yoyo. Ling Yu membayangkan Ansin yang hanya tinggal berdua saja dengan Anseng dan langsung ingin menemuinya. Tapi Eli melarangnya dan bersabar menunggu sampai Anseng pergi dari apartemen itu. Ansin meminta kakaknya untuk berbelanja karena sahabatnya akan datang. Pada saat Anseng berada di pusat perbelanjaan tanpa disengaja, ia berpapasan dengan Yoyo. Seketika Yoyo langsung terkesima melihat ketampanan Anseng dan membayangkan Yoyo telah menjadi miliknya. Ling Yu ditemani Aili pun mengunjungi Ansin di tempat barunya itu. Saat sampai di sana Ling Yu memaksa untuk masuk dan membantu Ansin mengerjakan sesuatu. Lalu Ling Yu pun. Tetapi saat mereka sedang melakukan hal tersebut tiba-tiba ada benda yang terjatuh menimpa kepala Ling Yu. Sepulang berbelanja Yoyo sangat senang karena pria idamannya itu menuju ke gedung yang sama yang ia tuju. Mereka pun mengenali satu sama lain di lift. Saat tiba di rumah Ansin, Aili sempat melarang Anseng untuk masuk. Di dalam rumah Ling Yu berusaha membantu Ansin memasang kancing baju Ansin yang sedikit terbuka, tapi di saat yang bersamaan Anseng pun masuk lalu terjadilah kesalahpahaman yang membuat Anseng marah dan memukuli Ling Yu. Ling Yu pun pergi meninggalkan tempat baru Ansin. Sementara itu Ansin mengobati tangan kakaknya yang sedikit terluka. Anseng bersikeras mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Ling Yu lagi dan menentang hubungan mereka walaupun Ansin mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Sementara Ling Yu pun diobati oleh Dr. Lisan. Dia mengalami sedikit luka di wajahnya akibat dihajar oleh Anseng. Di malam hari Yoyo menanyakan kepada Ansin apakah kakaknya masih lajang, karena Yoyo menyukai kakaknya itu. Ansin pun menjawab dengan tersenyum. Kemudian Ansin terkejut melihat pesan masuk dari Ling Yu, tetapi ia hanya membalas pesan itu sekali lalu ia tidak membalasnya lagi. Tak lama Anseng masuk ke kamarnya dan membawakan segelas susu untuk Ansin. Kemudian Ansin menanyakan apakah sudah mempunyai pacar atau belum. Dia juga menanyakan pendapatnya mengenai Yoyo. Ditanya soal Yoyo Anseng pun sedikit tampak malu-malu dan tersenyum saja. Keesokan paginya Ling Yu mengantarkan makanan lagi untuk Ansin. Kali ini disertai pesan cinta. Ansin pun kaget tiba-tiba Anseng merebut makanan tersebut darinya dan langsung membuangnya. Di sisi lain Lisan menguping pembicaraan para karyawan yang lagi berbicara hubungan Ling Yu dan Aili yang membuat Lisan marah kepada Ling Yu dan tidak terima atas kabar yang beredar itu karena ia menyukai Aili. Sin pun berpindah ke tempat kerja Ansin. Di sana rekan-rekan kerja Ansin terlihat sangat senang mendapatkan hadiah mahal lagi. Kemudian Ansin melanjutkan pekerjaannya dengan mengantar kiriman paket. Sesampainya di alamat yang dituju Ansin ternyata itu adalah kiriman paket untuk Ling Feng. Ling Feng meminta Ansin untuk masuk ke dalam rumahnya, tapi Ansin menolaknya. Ling Feng mengancam akan memberikan rating buruk untuk perusahaannya. Akhirnya Ansin pun masuk ke dalam rumah Ling Feng. Ternyata Ling Feng telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Ansin. Bahkan Ling Feng menawarkan hadiah mobil dan villa kepada Ansin. Ternyata hadiah yang dikirim untuk rekan kerjanya adalah juga dari Ling Feng. Akan tetapi Ansin menolak semua tawaran dari Ling Feng itu. Ia hanya mau Ling Feng memberinya rating bagus. Ansin pun langsung meninggalkan tempat itu, tapi Ling Feng malah mengejarnya dan mengajaknya yang macam-macam.
Tapi dengan santainya Ansin langsung menyemprotkan cairan lada ke muka Ling Feng. 里加了一些四川的辣椒面，爽。 Kemudian ia pun pulang meninggalkan Ling Feng yang merintih kesakitan. Di perjalanan saat menuju jembatan ia pun dihibur oleh para badut dan penyanyi yang membuat Ansin senang dan merasa terhibur. Sesampainya Ansin di tempat kerja tak disangka bahwa Ling Feng memberi Ansin rating bagus di hari terakhirnya bekerja. Dia juga mendapatkan bunga dari atasan dan rekan-rekan kerjanya sebagai tanda perpisahan. Di sisi lain, Aili melaporkan ke Ling Yu bahwa Ling Feng mengganggu Ansin. Ling Feng masih terus saja menemui Ansin dan minta maaf atas sikapnya serta bersikeras memberinya hadiah walau Ling Feng sudah memberikan rating bagus kepada dirinya. Itu bukan berarti ia bisa berteman lagi dengan Ling Feng. Tak berselang lama Ling Yu pun datang dan mengancam Ling Feng untuk tidak mengganggu Ansin lagi. Lalu ia membawa Ansin pulang. Setibanya mereka di dalam mobil, Ling Yu membantu Ansin memakai sabuk pengaman dan wajah mereka pun hampir bersentuhan. Mereka pun sampai di parkiran apartemen. Dan yang terjadi adalah Ling Yu tiba-tiba mengunci pintu mobil dan tidak membiarkan Ansin untuk keluar.